Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli Kadir. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi pertemuan kelima dari mata kuliah Teori Komunikasi 1, yaitu teori-teori komunikasi interpersonal. Di dalam teori-teori komunikasi interpersonal terdapat teori-teori pengembangan hubungan, dan di antara teori-teori pengembangan hubungan terdapat beberapa teori, yaitu teori pengurangan ketidakpastian, kedua teori penetrasi sosial, ketiga teori pertukaran sosial, keempat teori dialektik relasional, dan kelima teori manajemen prinsip komunikasi. Di sini saya akan pertama-tama menjelaskan apa itu teori komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah merupakan komunikasi antara pribadi, seseorang atau individu untuk saling bertukar gagasan dan pemikiran kepada individu lainnya. Selanjutnya, komunikasi interpersonal terdapat teori-teori pengembangan hubungan. Teori-teori pengembangan hubungan adalah menjelaskan tentang proses berkembang atau tidaknya suatu hubungan, dan menjawab bagaimana mengapa hubungan berkembang. Terus dalam teori pengembangan hubungan terdapat 5 teori, yaitu teori pengurangan ketidakpastian, teori pengurangan ketidakpastian merupakan cara berkomunikasi untuk mengurangi ketidakpastian terhadap orang lain dalam pembicaraan satu sama lain untuk pertama kali. Dalam teori ini terdapat beberapa poin, yaitu 1. Tahapan-tahapan dalam komunikasi interpersonal. Dalam tahapan-tahapan komunikasi interpersonal terdapat ada 3 fase, yaitu fase awal, fase personal, dan fase akhir. Fase awal, tahapan awal interaksi di antara orang-orang asing. Fase personal, tahapan kedua di mana individu mulai berkomunikasi dengan lebih spontan dan membuka lebih banyak informasi pribadinya. Yang ketiga, fase akhir. Tahapan akhir yang merujuk pada keputusan mengenai keinginan untuk melanjutkan hubungan atau menghentikannya. Yang kedua, teori penetrasi sosial. Teori penetrasi sosial adalah proses ikatan yang menggerakkan sebuah hubungan dinamis dan dapat berkembang dari yang tidak intim menjadi lebih intim, atau sebaliknya.
teori ini muncul pada tahun 1960-an, di mana di masa itu dengan membuka diri dan berbicara terus terang dianggap sebagai strategi hubungan yang penting, dan masih banyak bagian dari teori ini yang masih relevan dengan masa kini, karena kita hidup dalam masyarakat yang dimana keterbukaan tetap merupakan karakteristik seseorang dianggap penting. Teori ini berpendapat bahwa semua orang menilai hubungan mereka dengan melihat pengorbanan dan penghargaan. Pengorbanan di sini adalah elemen dari sebuah hubungan yang memiliki nilai negatif bagi seseorang, sedangkan penghargaan adalah elemen-elemen dalam sebuah hubungan yang memiliki nilai positif. Misalnya dengan mengorbankan waktu untuk mendengarkan curhatan teman itu merupakan sebuah penghargaan atas suatu hubungan. Teori ini menyatakan bahwa hidup dicirikan oleh ketegangan-ketegangan yang berkelanjutan antara impuls-impuls yang kontradiktif, atau orang-orang yang merasakan dorongan dan tarikan dari keinginan-keinginan yang bertolak belakang. Adapun pendekatan dalam teori ini yaitu: 1. Pendekatan monologis, 2. pendekatan dualistik, 3. pendekatan dialektik. Yang pertama, pendekatan monologis, pendekatan yang menggambarkan kontradiksi sebagai hubungan hanya atau misalnya dekat atau jauh. Yang kedua, pendekatan dualistik, pendekatan yang menggambarkan kontradiksi sebagai dua bagian yang terpisah. Yang ketiga, pendekatan dialektik, pendekatan yang menggambarkan kontradiksi sebagai baik maupun buruk. Teori ini menjelaskan tentang isu-isu keseharian atau negosiasi kompleks antara privasi dan keterbukaan. Baik keterbukaan dan privasi memiliki resiko serta penghargaan yang dihasilkan oleh keputusan yang dibuat dalam situasi yang dihadapinya. Adapun asumsi-asumsi dari teori ini antara lain manusia adalah pembuat keputusan, 2. manusia adalah pembuat peraturan dan pengikut peraturan, 3. pilihan dan peraturan manusia didasarkan oleh pertimbangan akan orang lain dan juga konsep diri. Keempat, hidup dan berhubungan dicirikan oleh perubahan. Yang kelima,
Kontradiksi adalah fakta mendasar pada hidup berhubungan.